Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Rustadi di Master Digital Marketing. Di video kali ini saya ingin sedikit menanggapi ya tentang iklan boncos, atau merugi ya. Jadi udah capek-capek ngiklan tapi ternyata iklannya itu gak menghasilkan keuntungan. Oke. Sebelum kita mengatakan iklan kita itu boncos, kita harus tahu dulu ya tahapan-tahapan dalam beriklan, dimana mungkin saja kita itu baru masih dalam tahap testing ya, testing iklan gitu. Jadi masih mencari mana yang winning campaign, kemudian dan sebagainya lah gitu. Jadi kita jangan terburu-buru untuk mengatakan iklan kita itu boncos atau iklan kita itu merugi ya, karena pada dasarnya di iklan pertama itu seolah-olah kita itu lagi membeli data ya, membeli data, di mana data ini akan kita gunakan untuk menjadi sebuah acuan iklan kita di iklan berikutnya begitu. Nah, minimal ada tiga tahap yang harus kita lalui sebelum kita mendapatkan winning campaign. Mana di tahap pertama itu tahap foundation atau fondasi ya. Artinya di sini kita harus paham dulu ya. Pertama kita harus tahu dulu mindset ya. Mindset beriklan di Facebook ya. Nah, untuk apa sih kita harus tahu dulu mindset ya, mindset beriklan di Facebook ya? Karena gini, kita ngiklan itu gak seindah yang kita ucapkan ya, tidak seindah yang kita bayangkan. Begitu ngiklan langsung dapat ratusan juta, enggak gitu juga kelas ya. Jadi ada tahapannya, ada alur-alurnya. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, kalau kita sudah memahami hal ini, ketika kita belum mendapatkan penghasilan, kita sudah paham bahwa ini memang alurnya gitu loh. Dan adapun misalkan ketika kita masih testing iklan kemudian ada penjualan, itu bonus namanya ya. Gitu. Berarti emang iklan kita itu memang udah bagus, udah oke gitu. Dan tinggal tinggal dimajukan ke tahap berikutnya, ke level berikutnya. Nah, kemudian beriklan di Facebook Ads. Facebook Ads kita harus pahami dulu ya, bahwa Facebook itu adalah sebuah alat untuk mengoptimalkan ikhtiar kita dalam melakukan pemasaran ataupun penjualan ya. Nah, bagaimana kita menggunakan alat tersebut? Mungkin secara teknis kita bisa belajar ya, kita bisa belajar kita dari YouTube atau mungkin dari buku-buku tutorial dan sebagainya gitu kan. Jadi banyaklah di setiap tempat, di setiap media itu ada yang membahas tentang bagaimana cara beriklan di Facebook Ads. Salah satunya di video di grup ini gitu kan, di grup saya di grup belajar bisnis online dan bisnis online, FBS dan IGS free. Nah, itu ya. Nah, di sana kita bisa belajar tentang bisnis online dan sebagainya. Jadi gini, kita itu harus tahu dulu ya bahwa kita mau menggunakan apa gitu, mau menggunakan TikTok Ads atau IG Ads atau Google Ads dan sebagainya. Tetap intinya kita harus paham tentang bisnis ya, harus tahu dulu tentang bisnis, harus tahu dulu tentang marketing. Karena ingat bahwa Facebook itu bukan
bukan sebuah media yang begitu kita ngiklan langsung go, langsung oh, duar gitu kan, enggak gitu. Jadi ada tahapannya, dan itu juga harus, kenapa harus ada strategi. Nah itulah yang namanya kita ketika menggunakan eh, seperti inilah, ibarat kayak gini ya, ibarat sebuah pisau ya, pisau cara menggunakan itu pasti untuk memotong. Nah tapi teknik memotong itu ada ilmunya kan. Ketika kita memotong kentang dengan memotong daging pasti beda caranya. Makanya eh, ada teknik, ada strateginya. Nah begitupun dengan Facebook Ads. Facebook Ads itu hanya sebuah alatnya, dan marketing itu adalah intinya gitu. Jadi eh, kita harus tahu dulu tentang bagaimana cara berbisnis, harus tahu dulu minimal dasar-dasarnya lah gitu. Jadi ketika kita menjalankan bisnis, kita sudah tahu gitu, oh caranya gini gitu. Nah tinggal kita memperdalam bagaimana strategi beriklan di Facebook Ads, nah, seperti itu dan sebagainya lah. Jadi ilmu tentang bisnis minimal dasar-dasarnya dulu gitu kan, kita harus tahu. Nah kemudian setelah kita memahami mindset dan kemudian dasar-dasar ilmu tentang bisnis, terutama khususnya adalah bisnis online, maka yang kedua kita masuk ke tahap starting. Starting ads artinya kita mulai kepada persiapan atau memulai untuk beriklan. Nah di tahap ini kita masih pada tahap teknis ya, masih pada tahap teknis cara menggunakan fitur-fitur yang ada di Facebook Ads. Aduh, salah ini. Facebook Ads. Nah, itu. Maksudnya fitur-fitur apa? Fitur-fitur cara fitur-fitur iklan. Nah, seperti ini ya. Oke, kita masuk dulu ke Ads Manager ya. Loading nah, cuman mau ini doang. Oke, pada lama ini ya. Jadi fitur salah satunya apa? Cara misalkan cara beriklan menggunakan objektif engagement ya, itu bagaimana caranya. Kemudian tata cara beriklan untuk menggunakan iklan lead generation atau iklan prospek ya, dan sebagainya. Kemudian cara menambahkan saldo, kemudian cara membuat fans page dan sebagainya. Itu di tahap persiapan ya, di tahap persiapan ya, di tahap dalam memulai kita menjalankan Facebook Ads. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita memahami cara-cara ya menjalankan iklan di Facebook Ads, nah baru di tahap berikutnya ya, baru kita masuk ke tahap strategi. Nah, strategi. Nah, disinilah kita mulai untuk menjalankan strategi bagaimana cara beriklan yang bisa menghasilkan. Nah kalau tadi kalau di tahap starting ini kita aman dalam beriklan, tidak dibatasi, tidak dinonaktifkan atau yang lainnya, itu sudah bagus banget gitu. Dan kita di sini anggap saja pada tahap ini adalah kita tahap beli data ya.
Artinya kita data apa? Data calon customer, artinya eh, calon pembeli ya untuk produk kita nanti ketika kita menjual kepada mereka kayak gitu. Jadi ini tidak ada sesuatu hal yang istilahnya merugi ya. Nah, seperti itu. Kemudian eh, kalau kita sudah lancar sudah mengiklankan, kemudian ya mungkin satu atau dua kita dapat pemasukan gitu kan, ada yang beli, ada yang order dan sebagainya. Nah, baru kita mulai masuk ke tahap berikutnya, yaitu strategi. Nah, strategi ini bagaimana ya? Jadi cara di sini sudah mulai optimasi ya, mulai optimasi pengiklanan di Facebook Ads. Nah, seperti itu. Optimasi di sini ya kita bagaimana cara strategi dalam misalkan ketika memasang copywriting yang cocok dengan produk kita ya, kemudian strategi bagaimana untuk membuat penawaran yang sulit untuk ditolak oleh mereka gitu, oleh calon customer kita. Jadi ketika satu kali membaca penawaran, orang itu langsung ya minimal galau lah, satu hari satu malam mungkin, atau hari 7 malam. Aduh, ini kalau gak dibeli gimana, aduh gimana ini gitu kan, akhirnya beli gitu kan, seperti itu. Jadi bikin orang itu galau untuk sehingga mereka itu membeli. Nah, itu tugasnya apa di bagian strategi gitu ya. Dan kalau sudah berbicara tentang strategi, maka disitulah kita mulai membicarakan tentang iklan ini bisa menghasilkan nggak gitu loh. Dan nanti dibahas ya tentang bagaimana kita evaluasi gitu. Di sini mulai mengevaluasi apa sih yang misalkan yang klik itu banyak ya, link kliknya itu banyak, tapi yang masuk ke landing page-nya kurang. Nah, itu jadi baru di situ kita evaluasi mungkin apa ya gitu loh. Jadi semua elemen yang ada di dalam iklan itu sudah kita bisa mengevaluasinya dan kita bisa memperbaikinya secepatnya gitu. Nah, itu di bagian strategi. Nah, kalau sudah masuk ke tahapan strategi, kemudian kita belum bisa menghasilkan, nah baru di situ kita mengatakan iklan kita itu boncos. Nah, kalau sudah boncos, maka apa solusinya? Maka kita harus bisa memperbaikinya secepat mungkin, kita harus bisa memperbaikinya sehingga iklan kita tidak boncos lagi. Nah, seperti itu ya. Baik, mungkin mudah-mudahan di sini dari penjelasan saya itu bisa sedikit membuka ya pemikiran kita tentang arti daripada boncos atau merugi gitu kan, tidak ada penjualan. Dan mudah-mudahan di sini kita mulai tahu ya. Berarti kalau sudah memahami apa sih langkahnya gitu kan, kita harus mengetahui ini bagaimana cara beriklan yang aman ya, tidak kena pelanggaran gitu kan. Nah, kemudian juga nantinya setelah itu baru kita mulai berpikir bagaimana cara beriklan yang bisa menghasilkan dan sebagainya ya. Baik, di materi kali ini di materi pembahasan kali ini kita cukup sekian. Dan apabila ini bermanfaat untuk Anda dan orang sekitar Anda dan semua orang, maka jangan sungkan-sungkan ya untuk like, komen, dan bagikan ke teman saudara dan sebagainya supaya mereka bisa menerima, bisa sama-sama untuk mendapatkan manfaat dari konten yang saya bagikan ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.